Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggus Solihah, CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari SMA Negeri 12 Bungo akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudut pandang saya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Murid sebagai kertas kosong yang bisa ditulis dan diatur oleh guru. Murid mampu memahami dan mengikuti pembelajaran di kelas dengan cara dan kecepatan yang sama. Sudut pandang saya tentang guru dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Guru hanya fokus menyelesaikan materi ajar dan ketercapaian KKM. Pembelajaran di kelas monoton dan guru menuntun semua murid selalu bisa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya tentang pendidikan mulai berubah. Berdasarkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan pendidikan ibarat petani. Menuntun yang dimaksud adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidupnya. Pendidikan juga mampu menjalankan semboyang ing ngarso sungtolodo ing madya mangunkarso tut uri handayani. Sesuai kodrat anak merdeka, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahirnya, dan batin tidak tergantung kepada orang lain. Kemerdekaan merupakan sifat manusia berbudaya, bebas lahir, dan merdeka batinnya. Merdeka lahir diperoleh dari pengajaran, sedangkan merdeka batin diperoleh dari pendidikan. Kodrat anak bermain sehingga anak dapat mengembangkan cipta, rasa, karsa, budi, pekerti yang ada pada anak. Dalam bermain, anak-anak juga belajar mengolah pikiran, perasaan, kemauan, budi pekerti berarti mengolah tenaga dan perilaku. Dengan bermain, anak mengembangkan kodratnya dan dapat menjadi bagian pembelajarannya. Pendidikan yang berpihak kepada anak dengan ikhlas mendekati anak, bukan meminta hak, melainkan ikhlas karena anak. Pendidikan terletak pada kedua orang tua, karena merekalah yang dapat menghamba kepada anak dengan semurni-murninya dan seikhlasnya tanpa pamrih. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan kependidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat. Budi pekerti menghasilkan keseimbangan, keselarasan hidup. Pendidikan ibarat petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya bibit padi, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi hama padi. Tetapi petani tidak dapat mengubah kodrat padi untuk tumbuh. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Murid sebagai subjek belajar yang harus aktif dalam pembelajaran di kelas. Guru bertugas menuntun murid dan menjadi fasilitator. Murid memiliki kekuatan kodrat alam yang masih samar. Murid memiliki cara belajar yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Pembelajaran berpihak kepada murid dan belajar bisa di mana saja. 3 hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Guru mendidik murid sesuai dengan karakteristik murid, menerima murid dengan seutuhnya, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, menjadi fasilitator pembelajaran, dan menjadi teladan yang baik bagi murid. Dari penjelasan tersebut, saya dapat menyimpulkan harus adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk menciptakan kedalaman intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Murid dan guru merdeka belajar
yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing murid untuk mewujudkan pembelajaran yang menghamba kepada murid.